Audio Jungle. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Rizky Nanda. Saya adalah Audio Jungle. mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahan bangunan saya dengan materi slope. Sekarang apa itu slope? Slope adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Slope adalah jenis konstruksi beton bertulang yang biasanya dibuat pada bangunan rumah atau gedung, dan posisinya biasanya pada lantai 1 atau lantai dasar. Inilah sebabnya kita jarang melihat bentuk slope pada saat bangunan berdiri. Walau bentuknya tidak terlihat, tapi fungsinya sangat dibutuhkan dalam suatu bangunan seperti dapat kita lihat pada gambar di bawah ini atau gambar. Slope berfungsi untuk memikul beban dinding sehingga dinding tersebut berdiri pada beton yang kuat, sehingga tidak terjadi penurunan dan pergerakan yang bisa mengakibatkan dinding rumah menjadi retak. Atau selain itu, slope juga memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menerima beban dari bagian bangunan di atasnya seperti pasangan dinding, pintu jendela, dan sejenisnya. Kedua, meratakan beban yang diterima dari bangunan di atasnya untuk kemudian disalurkan menuju pondasi. Ketiga, sebagai pengikat antar kolom sehingga struktur bangunan menjadi kaku dan aman terhadap goncangan akibat angin dan gempa dan lain-lain. Yang keempat, sebagai dinding penahan material, urukan tanah, pasangan keramik, dan berbagai macam pekerjaan lantai bangunan agar bisa tetap berada pada posisi yang direncanakan. Yang kelima, slope juga bisa difungsikan sebagai ornamen untuk memperindah arsitektur bangunan, terutama slope yang lokasinya di atas permukaan tanah sehingga bisa langsung dilihat oleh orang-orang. Nah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam slope. Kita masuk ke macam-macam slope. Berikut ini beberapa macam slope yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi slope dari beton bertulang. Konstruksi slope ini bisa digunakan di atas pondasi batu kali apabila pondasi tersebut dimasukkan untuk rumah atau gedung bangunan tidak bertingkat dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding kurang lebih 3 meter. Yang kedua adalah konstruksi slope dari batu bata. Rolak dibuat dari susunan batu bata yang dipasang dengan cara melintang dan diikat dengan adukan pasangan 1 bagian porolan semen, 4 bagian pasir. Konstruksi rolak ini tidak memenuhi syarat untuk membagi beban. Dan yang ketiga, konstruksi slope dari kayu. Yang ketiga adalah konstruksi slope dari kayu. Konstruksi rumah panggung dengan pondasi tiang kayu. Misalnya di atas pondasi setempat, slope dapat dibentuk sebagai balok pengapit. Jika slope dari kayu ini terletak di atas pondasi lajur dari batu atau beton, maka dipilih balok tunggal. Sekarang kita masuk ke metode pelaksanaan slope. Dalam metode pelaksanaan slope dibutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, menyiapkan papan backcasting, besi beton, dan job basic desain dan job mix permulaan untuk pekerjaan slope. Yang kedua, menyiapkan sepatu kolom, fungsinya agar backcasting tepat berada pada titik koordinatnya, sesuai dengan gambar perencanaan. Sepatu kolom biasanya menggunakan besi stack yang dibor pada lantai. Dan yang ketiga, melakukan perakitan sesuai dengan shop drawing. Dan yang keempat, memasang backcasting slope. Jangan lupa beton decking atau beton penyangga besi tulangan. Tujuan beton decking ini untuk menjaga jarak selimut beton agar tidak berubah selama proses pengecoran. Dan kita masuk yang kelima. Yang kelima, memasang sabuk slope pada backcasting kolom untuk memperkuat ukuran slope yang digunakan relatif sesuai dengan shop drawing. Untuk mengunci slope tersebut harus menggunakan T-rod. T-rod bisa dibuat sendiri atau membeli yang sudah jadi. Yang keenam, memasang pipa support untuk menjaga horizontal dari slope terhadap kolom.
Untuk mendapatkan slope struktur yang sempurna, backcasting tidak boleh miring ataupun goyang saat pengecoran. Oleh karena itu, pemasangan pipa support dinilai sangat penting. Dan yang ketujuh, setelah komponen backcasting dari besi serta celah backcasting dirapatkan dan mendapat persetujuan dan direksi, maka dilakukanlah pengecoran beton sesuai dengan jenis beton yang diinginkan. Untuk hasil pengecoran harus merata dan dibantu dengan menggunakan alat concrete vibrator. Bisa dilihat sebentar, ini adalah proses atau cara pembuatan papan mal untuk pengecoran slop pondasi rumah. Bisa kita lihat ya prosesnya. Ini adalah prosesnya. Dan sekian presentasi mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan dengan materi slop dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.